Ibadah haji bagi umat Islam Indonesia memiliki sejarah yang panjang, setua sejarah Islam di Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, untuk melihat situasi perhajian pada awal-awal abad yang lalu, khususnya pada awal abad 20, kami hadirkan seorang saksi mata dan juga pelaku sejarah perhajian pada tahun 1938 dan 1945. Pemirsa, tokoh yang kami hadirkan adalah Haji Adang Ilyas. Haji Adang Ilyas 81 tahun yang terakhir beliau banyak melakukan studi-studi, bahkan sempat menyelesaikan kuliahnya pada perguruan tinggi ilmu Al-Quran, dan sekarang dilanjutkan pada kuliah pasca sarjana di perguruan tinggi yang sama. Untuk itu, mari kita dengarkan penuturan Haji Adang Ilyas terkait dengan perhajian pada awal abad 20. Pak Adang Ilyas, kami ingin tahu persis ceritanya, Pak, seperti apa gambaran melaksanakan ibadah haji pada tahun 1938. Mungkin Bapak bisa diceritakan mulai proses dari naik kapal dan sebagainya, hingga penggunaan paspor di kapal, dan kemudian bagaimana suasana di Arab Saudi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk menjawab pertanyaan Bapak itu, saya terpaksa mengenang kembali. Itu peristiwa itu tahun 1938. Bahkan sebelumnya saya remang-remang masih ingat gitu. Jadi Bapak bayangkan, jamaah haji yang dari Indonesia ini pakai kapal laut, tapi alhamdulillah saya tidak pakai kapal laut. Waktu itu waktu pulangnya itu pakai kapal terbang. Jadi saya persingkat aja, zaman tahun 38 itu, kita bayangkan itu suasana di Arab Saudi tidak seperti sekarang. Masih yang Bung Karno bilang, batu, pasir, gunung, pasir, memang begitu. Terus yang saya alami itu waktu kecil, jadi 1938 itu masih kurang lebih 4 tahun ataupun 5 tahun. Saya dilahirkan tahun 33, 22 Desember. Jadi bisa dibayangkan, di Mekah waktu itu masih segala macam kuno. Misalnya kendaraan waktu itu memang saya lihat, tapi tidak sampai, alhamdulillah tidak sampai naik sukduf. Itu namanya sukduf. Jadi di atas unta itu ada semacam rumah-rumahan dikaitkan ke badan unta. Jadi kalau mau naik itu dia nungging dulu, begitu mau bangun, ya gitu, kaget gitu. Jadi zamannya sukduf. Alhamdulillah kami, ya saya waktu itu karena ayah saya itu dinas di sana, alhamdulillah tidak pakai sukduf, tapi sudah ada mobil Chevrolet waktu itu. Lalu mengenai keadaan Masjidil Haram yang Bapak ingin ketahui, Masjidil Haram waktu itu memang sudah pakai marmer, tapi diseling-selingi oleh batu koral. Jadi kalau kita masuk Masjidil Haram itu, sampai sekarang saya masih terasa kaki itu tajamnya batu koral, dan bunyinya itu krek 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 begitu.
Saya masih ingat lagi di sela-sela jalan yang terbikin masih batu koral itu ada yang jual-jual apa, air zam-zam. bukannya dijual, tapi ya disengaja barangkali ya. Ya dipakai di peti, apa namanya itu namanya kendi ya, kendi, terus ininya seperti kobokan gitu yang terbuat dari aluminium mungkin, serok gitu, terus gitu. Nah, waktu itu saya masih ingat, jadi tahun 38 ya, 38, yang sebelumnya juga remang-remang begitu. Itu kalau tawaf itu, boleh bisa dihitung berapa orang itu. Jadi nikmat sekali. Jadi kalau sholat dari maghrib sampai isya itu, ya hitung-hitung apa, setengah main begitu ya, nonton gitu, orang-orang itu tidak berdesak-desak. Paling-paling satu keliling itu mungkin ada 20 orang gitu. Terus yang cium hajar aswad pun tidak berdesak-desakan. Nah, dari situ kami mengalami sesudahnya selesai tawaf dan sholat-sholat sunat yang lainnya, sebagaimana biasa kita melakukan sya'i. Di situ saya ceritakan sama salah satu haji yang sekarang, Pak, bagaimana katanya? Ya waktu itu saya secara terus terang saja, sya'i itu waktu itu kita sya'inya melalui pasar, jadi dia kaget. Wah, masa katanya sya'i di pasar? Iya betul, tapi nanti saya terangkan, saya bilang. Masjidil Haram itu dulu kan belum diperluas, jadi begitu keluar dari pintu apa yang namanya itu, ya begitu keluar dari situ itu udah kelihatan pasar melulu semuanya. Jadi kalau kita sa'i antara Safa dan Marwah itu, kita kan melalui dipotong oleh jalan mobil. Ada mobil lewat situ, jadi kita berhenti dulu. Jadi kalau kita misalnya baca labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak, berhenti dulu karena ada mobil lewat. Nah, kita terus lagi. Ya tenang aja begitu ya. Kita dari Safa ke Marwah itu kan ada semacam daerah atau garis hijau ya. Garis hijau itu tempatnya kita agak lari sedikit ya, ada tendanya. Begitu lari, udah selesai lari sedikit, kita nengok kanan kiri itu memang pasar. Misalnya saya lihat di sebelah kanan kok ada yang jual apa tuh, minuman. Jangan lagi lewat lagi sana, ada orang yang jual semacam money changer. Money changer di sana itu duduk aja di pinggir jalan sambil begini-begini, dan ada uang real, pound sterling, apa-apa cuma digantung aja begitu. Jadi kayak tukang apa ya, tukang sepatu lah begitu. Jadi jalan lagi ke sana, ada toko, bukan toko, masih apa, jualan apa tuh namanya kalau sekarang tuh, jualan baju-baju ya. Jadi apa saja di situ, makanya kita menerobos daerah pasar, ke daerah pasar. Begitu juga waktu kembali sebelah sana, oh ada yang dagang baju, macam-macam lah di situ, ada semacam makanan begitu, mungkin kalau makanannya itu makanan kabab barangkali ya. Nah, dari situ setiap harinya begitu, itu. Dan anehnya kok di Arab Saudi, di Mekah kok banyak anjing gitu. Waktu pulang ke rumah itu